Salam Philadelphia, kasih persaudaraan. Ibadah Minggu pagi dirangkaikan dengan ibadah memperingati Hari Pentakosta 31 Mei 2020. Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, Jemaat Philadelphia, CHTC 1, wilayah Manado Malalayang 1 Barat, dilaksanakan di rumah masing-masing, dituntun dari rumah gereja oleh tim pelayanan dan gembala Pendeta Max Feki Mawuntu STH MPD segera dimulai. Puji Tuhan saudara-saudara, kita angkat pujian yang berkata, ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku diciptakan. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang, tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang, tiada yang dapat kalahkan aku, kau beriku kemenangan. Ku diciptakan
penuhi kami Tuhan. Haleluya. Oh, Jesus. haleluya. Haleluya. Roh Kudus yang manis, amin, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, Datang penuhiku, oh, datang urapiku, datang segarkanku, segarkanku. Roh Kudus yang manis, haleluya. haleluya, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, amin. Haleluya. Engkau Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, amin, datang ke atasku. Katakan datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang haleluya, amin, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis,
Pendeta Muda Bapak Medi Palar. Pujian dan syukur, hormat kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, Gembala kami yang agung. Pagi hari ini kami berada di dalam Ka'bah-Mu dan diikuti oleh seluruh jemaat Philadelphia. Kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam rangka kami memperingati Hari Pentakosta, di mana kami umat-umat-Mu akan memuliakan nama Tuhan dari rumah gereja ini. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tempat ini, dan urapan Allah terjadi bagi kami semua, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah-rumah masing-masing. Biarlah urapan Allah, bahkan Roh Kudus berkarya dalam ibadah kami pada saat ini. Biarlah urapan Allah kami alami dan kami boleh rasakan bagaimana Tuhan berkarya di dalam puji-pujian yang akan kami sampaikan kepada Tuhan. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan kami. Kami memuji-muji, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Dan kami boleh alami Tuhan duduk di atas puji-pujian bagi kami yang ada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Segala strategi iblis yang mengganggu jalannya ibadah ini, kami hancurkan, katakan di dalam nama Yesus kami berkemenangan. Terima kasih Bapa sorga, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Philadelphia, Kasih persaudaraan. kasih persaudaraan Kita lakukan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, api kemuliaannya. Amin. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat suaramu. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Sekali lagi, dengarkanlah suara nafiri. Amin. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam apa saudara? Amin. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada
Allah turunlah. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Katakan api Pantekosta ku punya. Api Pantekosta ku punya. Ku biarkan menyala. Amin. Api Pantekosta ku punya. Oh, ku biarkan menyala. Menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya. Ku biarkan menyala. Amin. Api Pantekosta ku punya. Ku biarkan menyala. Menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya. Ku biarkan menyala. Amin. Api Pantekosta ku punya. Ku biarkan menyala selamanya. Sekali lagi api Pantekosta. Api Pantekosta ku punya. Ku biarkan menyala. Haleluya. Api Pantekosta ku punya. Ku biarkan menyala selamanya. Haleluya. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Allah. Haleluya. Haleluya. Katakan bagaikan tanah kering yang merindukan air. Amin. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya Yesus. Segala pujian hanya bagimu. Haleluya. Ini kami Tuhan. Bagaikan tanah kering. Amin. Yang merindukan air. Demikianlah jiwaku. Demikianlah jiwaku. Haus akan Engkau. Katakan ku rindu selalu. Ku rindu selalu. Hadirmu di sisiku. Hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dengan iman percayamu, katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Di tempat ini, mengalir dari tempat ini Tuhan. mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi kita akan pujian dari awal. Bagaikan tanah kering. Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering. Amin. Ini kami Tuhan Yang merindukan air. Demikianlah jiwaku. Demikianlah jiwaku. Haus akan
kuasa Roh Kudus, Amin. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, Mengalirlah. Saya serahkan kepada Pendeta Max Vicky Mabutu kuasa STH Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kami. Dalam rangka kami memperingati hari Pentakosta, hari ini kami boleh memuliakan, memuji, mengagungkan Yesus Tuhan kami adalah pembaptis Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Dari tempat ini kami boleh memberi puji-puja hanya bagi-Mu. Dan saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami percaya Roh Allah yang mengurapi kami semua, membuat kami mengerti kebenaran firman Tuhan untuk kami jalani setiap hari sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi dan bersaksi tentang Yesus Tuhan yang menyelamatkan. Terpujilah Engkau Yesus, berfirmanlah Engkau. Kami percaya Roh Allah mengurapi kami, dan hamba-Mu sudah siap memberitakan firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Philadelphia, kasih persaudaraan kita lakukan. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur karena kasih setia, kemurahan, kebaikan Tuhan telah dinyatakan Tuhan bagi kita semuanya. Saya percaya kita dalam keadaan yang baik, sehat-sehat, dan diberkati Tuhan. Kita sudah memuliakan, memuji Tuhan, dan saatnya kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul, Api Tuhan dalam Kepenuhan Roh Kudus. Api Tuhan dalam kepenuhan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Tepatnya hari ini kita memperingati hari Pentakosta, maka kita akan membaca ayat ini. Lembaga Alkitab memberi judul Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Kita akan menyelidiki, mempelajari khusus pada ayatnya yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing.
Jemaat Tuhan yang dikasihi, ketika kita mempelajari satu perikop ini tentang hari Pentakosta, tentunya yang sangat diharapkan bagi kita ialah supaya setiap orang Kristen mengalami api Tuhan dalam kepenuhan Roh Kudus untuk menjadi saksi dalam pemberitaan Injil. Sekali lagi, yang sangat diharapkan ya, ialah supaya setiap orang Kristen mengalami api Tuhan dalam kepenuhan Roh Kudus untuk menjadi saksi dalam pemberitaan Injil. Wow, ini luar biasa. Pertanyaannya kapan dan bagaimana bisa terjadi dan dialami oleh setiap orang Kristen. Mari kita pelajari, ada dua pemahaman tentang api Tuhan ini yang ada hubungannya dengan api Pentakosta. Ya. Dalam Perjanjian Lama ada pemahaman api Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Ya, kehadiran Tuhan, bahkan kekudusannya. Kita boleh lihat itu di dalam Keluaran pasalnya yang ketiga. Sesungguhnya suatu ketika Musa dipercayakan oleh mertuanya untuk mengembalakan kambing domba. Apa yang terjadi saudaraku dalam Tuhan? Ada api yang membakar semak duri. Tapi Musa melihatnya, semak itu tidak terbakar. Wow, ini heran. Kemudian Musa mendekati tempat tersebut. Lalu ada suara dari api itu. Ini rupanya api Tuhan. Ada suara dari api itu berkata, Musa, jangan dekat-dekat karena tanah ini kudus adanya. Tanggalkan kasutmu. Sebab tanah ini kudus adanya. Saudaraku dalam Yesus Tuhan, api Tuhan yang nampak kepada Musa melambangkan kehadiran Tuhan sekaligus dia nyatakan kekudusan. Sebentar kita akan lihat ada hubungannya ya dalam Perjanjian Baru ya mengenai tanggalkan kasutmu. Karena ini tempat yang kudus di Tuhan. Kemudian di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21-22 ketika umat Tuhan mengadakan suatu perjalanan di padang gurun, ada hal yang hebat. Tuhan menyatakan kehadirannya melalui apa? Tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Kalau kita perhatikan dua ayat ini, firman Allah berkata, tiang awan dan tiang api itu tidak pernah beranjak. Wow, ini dahsyat saudara dalam Tuhan. Tetap menyertai perjalanan umat Tuhan, orang Israel. Apa artinya ini? Api Tuhan tetap ada. Ya. Tiang awan tetap ada. Ini kehadiran Allah tetap menyertai, ada bersama umat Tuhan. Ini dahsyat sekali saudaraku dalam Yesus. Dan ada lagi hubungan dengan satu pribadi lagi, yaitu Yesaya. Ya. Dia mendapat suatu penglihatan, kemudian ada suara yang berkata kepadanya, Yesaya pasal 6 ayat 6,
Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini luar biasa, saudaraku dalam Tuhan. Kehadiran Tuhan melalui malaikat. Dan apa saudaraku dalam Tuhan? Ada api, bara api. Yang dibawa oleh malaikat menyentuh bibir dari Yesaya. Dan dikatakan, bibirmu, ya engkau kesalahanmu telah dihapus. Dan dosamu telah diampuni. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Tuhan. Nabi Yesaya berkata, celakalah aku yang ada di tengah bangsa yang najis bibir. Itulah sebabnya Tuhan menyucikan dia. Kehadiran Tuhan bagi Yesaya sekaligus memutuskan dia, menyucikan dia. Tuhan bertanya, siapakah yang akan aku utus untuk aku? Utuskanlah aku ya Tuhan. Ada hubungannya dengan hari Pentakosta. Sebentar kita akan lihat. Sekarang kita lihat pada bagian dan mempelajari bagian yang kedua. Arti api ini melambangkan apa dalam perjanjian baru? Di dalam Kisah Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-1 dan seterusnya, saudaraku dalam Tuhan, pada hari Pentakosta, murid-murid Tuhan dan sekitar 120 orang-orang yang percaya, mereka lagi berdoa. Apa yang terjadi? Dan ayat 3 saja ya kita akan bahas. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Wow, ada api. Sementara berdoa, kalau diperhatikan ayat sebelumnya ada angin, kemudian ada api, tapi api itu seperti lidah bertebaran. Tadi apinya satu. Tetapi pada waktu dia bertebaran, dia sudah terpisah-pisah. Seperti lidah. Ya. Dan menghinggapi setiap orang yang berdoa. Apa artinya ini saudaraku dalam Tuhan? Mari kita lihat. Ada referensi Yohanes Pembaptis ini mengatakan tentang hal ini. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, ini menunjuk kepada siapa? Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Wow. Yohanes Pembaptis katakan aku tidak layak membuka kasutnya. Ini ada hubungannya dengan Musa. Wahai Musa, tanggalkanlah kasutmu, tanah ini kudus. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, ini adalah Allah dalam bentuk manusia teofani. Datang kepada Musa itu adalah pribadi Yesus sebelum menjadi manusia. Yang kudus. Menyatakan kekudusannya. Tidak perlu membuka tali kasut. Kasutnya. Musa yang harusnya. Demikian juga Yohanes Pembaptis. Yang luar biasanya. Dalam ilhaman Roh Kudus Tuhan yang hebat. Yohanes Pembaptis sadari. Wow, ini adalah Allah. Ini adalah firman yang menjadi manusia. Ini adalah Yesus. Saya yang harus melepaskan kasut. Tidak layak melepaskan kasut. Itulah sebabnya pada waktu Yesus memberi diri untuk dibaptis, dia katakan dia sebenarnya tidak layak untuk membaptis selam kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata apa? Lakukan untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Saudaraku dalam Yesus. Yohanes Pembaptis katakan apa?
Tetapi ia datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu. Dengar. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Wow. Ini baru ada jawabannya. Arti ini. Ya. Ada lidah-lidah seperti nyala api bertebaran. Ini merupakan penggenapan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus Kristus Tuhan sebagai pembaptis Roh Kudus dan api. Markus 1 ayat 8 sama. Ya. Yohanes Pembaptis katakan, aku membaptiskan kamu dengan air, tetapi ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Pembaptisan Roh Kudus. Dalam bahasa kita itu suatu kepenuhan Roh Kudus. Karena pada ayatnya yang keempat, ayat keempat Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat. Ini hal yang luar biasa. Ya. Kisah Rasul 2 ayatnya yang keempat. Murid-murid Yesus bersama dengan 120 orang-orang yang percaya, yang bertekun, mereka berdoa. Kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berbahasa. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Berbahasa lidah. Seperti sama yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mereka berkata-kata. Ini yang terjadi saudaraku dalam Tuhan. Ya. Mengapa ini bisa terjadi? Pertanyaannya. Kisah Rasul 1 ayat 14. Kisah Rasul 1 ayat 14. Disebabkan para murid-murid Tuhan bersama Ibu Yesus beberapa perempuan lainnya. Mereka tekun berdoa. Ya. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Bersama-sama mereka berdoa. Ayatnya yang ke-15. Kemudian Petrus berdiri. Dan dia berkata kepada sekitar 120 orang. Dan orang-orang di sekitar inilah mereka yang berdoa. Mereka yang tekun. Mereka yang sehati. Untuk apa? Menanti janji Tuhan. Mengenai apa saudaraku dalam Tuhan. Umat-umat Tuhan. Orang-orang yang percaya. Murid-murid Yesus. Mereka dipenuhi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Ya, mereka harus tinggal di kota itu sampai mereka dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi saudaraku dalam Tuhan, mereka perlu mengalami baptisan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus dan api. Wow. Sehingga apa? Tujuannya Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tujuannya supaya apa saudaraku dalam Tuhan? Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan memperoleh kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Wow, ini yang luar biasa. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Yesus dan yang dilakukan oleh para murid bahkan 120 orang ini terjadi, mereka alami. Mereka berbahasa roh. Seperti yang tadi kita telah baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat. Hari ini hari Pentakosta. Kita merayakannya beberapa hari. Kita sudah berdoa. Agar supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Atau baptisan Roh Kudus.
Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan sesungguhnya kepenuhan Roh Kudus bukan saja terjadi pada hari Pentakosta. Tidak, saudara. Ya. Bukan berhenti di situ. Pengalaman pembaptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus telah dialami berulang-ulang. Itulah sebabnya sampai hari ini kita perlu berdoa sampai kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tujuannya apa? Kita menjadi saksi Tuhan. Seperti tadi. Kisah Rasul 4 ayat 31. Ya. Ini Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi bukan saja pada hari Pentakosta. Ya. Tetapi beberapa hari kemudian mereka berkumpul, mereka penuh Roh Kudus, tempat mereka berkumpul. Oh, terjadi gempa bumi, bergoyang saudaraku dalam Tuhan. Haleluya. Kisah Rasul 8 ayat 17, kemudian keduanya yaitu Petrus ya dan temannya, mereka menumpangkan tangan di atas mereka lalu mereka menerima Roh Kudus. Itu umat-umat Tuhan yang baru percaya, orang-orang Samaria. Ini kan luar biasa. Ya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus. Petrus sementara khotbah kepada keluarga Kornelius dan tetangga-tetangga dia panggil. Sementara dia berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus, turunlah Roh Kudus. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Bukan untuk orang Israel saja, ya bagi bangsa-bangsa lain. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, ada lagi yang saya mau tunjukkan. Kisah Rasul 13 ayat 52. Kisah Rasul 13 ayat 52. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Ini. Jadi saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, bukan hari ini saja. Tetapi terus berkelanjutan. Generasi datang pada generasi. Ini Tuhan mau berikan, Tuhan mau curahkan, Tuhan mau supaya setiap orang percaya mengalami. Sehingga ada api Tuhan yang membakar. Untuk apa? Menjadi saksi, memberitakan tentang Yesus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari kita memperingati hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Marilah kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus dan dikuasai dengan api Pentakosta, api Tuhan. Maka setiap orang percaya akan menjadi saksi untuk apa? Pemberitaan Injil. Mengapa saudaraku dalam Tuhan? Di mana ada roh, ada kebebasan. Ada kemerdekaan untuk kita memberitakan Injil. Itu Roh Kudus adalah roh kemuliaan. Roh kemuliaan akan ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar percaya saja. Memberi diri baptis Islam. Bukan. Ya, hanya berdoa saja. Tetapi perlu kita alami kepenuhan Roh Kudus. Dengan api Tuhan itu membakar. Penuh kita dengan kemuliaan Allah. Dan kita berjalan, bergerak di dalam perjalanan iman. Dari kemuliaan datang pada kemuliaan. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Allah. Sekali lagi saya katakan, marilah kita memberi diri untuk dipenuhi dengan Roh Kudus pada setiap saat. Dan kita boleh alami api Pentakosta menguasai kehidupan kita. Maka setiap pribadi kita sebagai orang yang percaya pasti, ini pasti, menjadi saksi dalam pemberitaan Injil. Puji Tuhan. Haleluya. Mari
Saya mengundang leader singers. Kita akan nyanyikan di pujian. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku rasakan Amin. kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Kami boleh rasa. Ku rasakan Amin Tuhan. kasih kuasa Oh, Roh Kudus. Roh Kudus, biarlah kami rasakan kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami alami kehadiran-Mu Tuhan. Rasakanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Mujizat Mujizat terjadi dalam pribadi, keluarga kami dan bangsa kami ini. Ketika Roh Kudus dinyatakan, kuasa-Mu, mujizat besar. mujizat terjadi sekarang. Sekarang ini kami memperingati hari Pentakosta. Ada api Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebab Engkau sangat mengasihi pribadi, keluarga, Ku desa-desa, kota-kota di bangsa ini. Indonesia Engkau kasihi. Bangsa-bangsa lain Engkau kasihi. kasih kuasa Biarlah kami alami Rohku. oh, kuasa Roh Kudus. Ada api Tuhan membakar semua. Haleluya, Roh Kudus. Kuasa-Mu Kuasa-Mu kami alami dalam nama Yesus. terjadi Di mana ada kuasa Roh Kudus terjadi mujizat. Sebagaimana Engkau sudah curahkan pada hari Pentakosta kepada murid-Mu. Mujizat terjadi. Biarlah kami alami dalam nama Yesus Tuhan. Kami alami dalam Curahkanlah kuasa-Mu haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat terjadi. Biarlah mujizat terjadi. Kekuasaan dari tempat maha tinggi menguasai, penuhi, lengkapi kami. Haleluya. Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Ori haleluya. Roh Kudus. Ori haleluya. Terjadi di tempat ini. Di setiap jemaat Tuhan berada di mana saja. Ori haleluya. Ori haleluya. Roh Kristus. Roh Kudus. Sebagaimana Tuhan yang sudah curahkan. Baptisan Roh Kudus sudah terjadi. Oh, di kamar loteng Yerusalem. Oh, betul-betul lagi berdoa. Di tempat ini juga. Sementara kami memuji menyembah Engkau. Biar kami alami kepenuhan Roh Kudus. Kurialah kudawadi. Kurialah kudawadi. Biarlah ada api Tuhan membakar kami. Kami boleh bersemangat menjadi saksi dalam pemberitaan Injil. Haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus, penuhi pribadi, lepas pribadi kami semua. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang pembaptis Roh Kudus, Yesus Tuhan kami dengan api. Amin. Terjadi kami boleh alami dalam nama Yesus. Maka setiap pribadi kami boleh menjadi saksi Tuhan. Untuk menyampaikan berita baik. Yesus Kristus telah mati bagi dosa, dikuburkan dan bangkit.
Yesus Tuhan kami hidup, iman kami tidak sia-sia. Dan ketika Engkau naik ke surga, Engkau curahkan, adakan pembaptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Kami memiliki kuasa, dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Dalam nama Yesus Tuhan. Karena kuasa setan iblis sudah dikalahkan oleh Yesus Tuhan. Ketika Engkau bangkit, maut sudah dikalahkan. Dan kuasa kebangkitan kuasa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kami. Amin. Dan roh keberanian, roh kebangkitan jadi bahagian kami, memenuhi terus kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan, kebenaran firman Allah yang luar biasa, yang dahsyat ini kami boleh alami hari lepas hari. Kami berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami, Tuhan tolong, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, keluarga mereka, jaga lindungi, beri hikmat yang cemerlang untuk menghadapi virus coronavirus 19. Tuhan yang menolong kami semua supaya terhindar bangsa kami. Dalam nama Yesus Tuhan, secepatnya virus corona ini boleh terhindar, dijauhkan. Bahkan mati dalam nama Yesus. Yang kami ada keleluasan, kebebasan untuk beraktivitas. Kami berdoa untuk TNI, Polri, Tuhan tolong mereka melaksanakan tugas untuk keamanan bangsa kami, Tuhan tolong. Amin. Demikian juga para medis, dokter dan perawat, Tuhan lindungi. Tuhan jaga mereka agar supaya mereka tidak kena dengan virus corona. Kami berdoa berbelas kasihlah kepada yang mengalami penderitaan, sakit penyakit. Karena virus corona, Tuhan menolong mereka, cerita doa yang dinaikkan Tuhan dengar. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, biarlah kuasa kesembuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan segala yang sakit. Terjadilah dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk keluarga di mana anggota keluarga mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Hiburkanlah mereka dan kuatkanlah iman. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan segala aktivitas kami. Setiap hari Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Mari Tuhan memberkati kami semua dengan berkat kelimpahan. Mari Tuhan sinari kami dengan wajah-Mu. Berilah kami kasih karunia yang semakin melimpah. Hadapkanlah wajah-Mu bagi kami. Wajah yang penuh belas kasih. Berilah kami damai sejahtera-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami untuk kami beraktivitas. Kami percaya ada satu nama yang ajaib yang berkuasa di sorga di bumi, yaitu nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat dan Pembaptis Roh Kudus dan api. Kami boleh alami. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan yang punya firman. Terpujilah Engkau yang mengasihi kami dan berjanji menyertai kami semuanya. Terima kasih. Kami akhiri tamatkan ibadah raya Minggu pagi menjelang siang, dirangkaikan dengan ibadah memperingati hari Pentakosta. Kami akhiri di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dan siapa saja yang telah mengikuti acara kami, Tuhan memberkati semua. Sampai jumpa pada hari-hari, pada kesempatan berikutnya. Philadelphia, kasih persaudaraan. Amin, amin. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja.